はい、皆さんこんにちは。はい、じゃあ私はチカラです。あゆです。エルダです。はい、私たちは心の肘のチームです。イエーイはい、皆さんは今どこでお仕事をしていますか？今はね、穴水っていうところです。石川県にあります。そうですね、石川県です。Hai. Oh ya, lebih baik kita pakai bahasa Indonesia ya. Hai. Oke, jadi guys di sini ada Kak Ayu sama Kak Erna ya, mereka sedang bekerja di Ana Mizu di Ishikawa. Ishikawa. Oke, jadi kalian sekarang kerjanya ngapain? Kita kerja sebagai kaigo. Oh, kaigo. Jadi Ya, ngapain? Kaigo itu adalah perawat ya, perawat lansia. Kita di sini kadang karaokean, kadang olahraga. Yang penting untuk kesehatan kita lah. Penting sekali ya kesehatan Penting ya. sekali. Ne kenko daichi ne. Nomor satu ya. Nomor satu. Ne. Kalau gitu kalian udah berapa lama nih? Udah 2 tahun. Lebih. Udah 2 tahun lebih. Oke, jadi kalau menurut kalian bagaimana pekerjaan kaigo ini? Mungkin ada sulitnya atau mungkin ada serunya? Kalau sulitnya sih memang ada sih ya, tapi menyenangkan juga sih. Sukanya paling suka ngapain pas lagi kerja tuh? Paling suka itu lagi cerita-cerita sama orang-orang tua. Itu cerita waktu mudanya mereka ngapain aja gitu. Gosip-gosipan gitu ya. Terus waktu muda itu suka cerita waktu muda cowok-cowok yang kayak gimana yang hits di zaman kalian gitu. Mereka suka cerita kayak gitu, seru banget. Seru banget ya. Oke, baik. Nah, terus ngomong-ngomong kemarin ini ya ada Noto Hanto gempa ya di Noto Hanto itu pas itu kalian berarti pas banget ada di sini ya. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya mau ada yang sharing gitu tentang itu bagaimana pas itu? Kebetulan waktu itu saya lagi di kerjaan ya, di tempat kerja waktu ada gempanya itu, dan semuanya pada panik ya. Cuman satu yang aku mau kasih saran nih buat teman-teman, kalau misalnya ada situasi yang seperti itu nggak usah panik gitu. Yang paling penting itu kita harus tenangkan diri, terus langsung pikir langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan. Dan yang paling utama itu adalah menghindari adanya runtuhan-runtuhan bangunan gitu. Itu yang paling utama dulu. Lindungi diri sendiri sama lindungi orang-orang di sekitar kita. Itu sih menurut aku. Oke, baik. Kalau Kak Erna bagaimana? Kalau menurut aku sih, waktu itu aku ada di rumah ya. Pada saat itu aku juga panik ya, panik dan nggak tahu mau kemana gitu ya. Tempat yang paling tinggi juga saya tidak tahu. Tapi saya langsung cari orang yang dekat dengan saya. Tolong antarkan saya ke tempat yang tinggi. Baru di situ saya diantar tempat pengungsian ya. Di situ saya rame-rame sama orang lingkungan saya. Iya. Dan itu pentingnya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, bersosialisasi itu penting banget. Jadi kalau misalnya ada situasi yang seperti itu, bencana misalnya, jadi kita bisa saling tolong menolong dengan tetangga. Kalau kita nggak kenal sama sekali sama tetangga, ada sesuatu hal itu kita nggak bisa minta tolong kan, nggak kenal. Gitu. Jadi bersosialisasi itu penting banget. Pas itu kalian ada apa ya masalah gitu gak dengan bahasa Jepang? Pas itu bagaimana kalau kalian? Iya sih, menurut saya sih ada bahasa-bahasa yang kayak bahasa Jepang yang sulit ya, misalnya kayak bahasa bencana. Memang ada pengumuman dari kota nih, tapi kan kita nggak tahu tuh bahasa untuk apa ya dalam bencana kayak gitu tuh. Jadi menurut saya itu juga penting untuk dipelajari. Jadi kalau misalnya ada kejadian seperti itu kita tahu. Ya karena pas kemarin ada gempa tuh karena kebetulan kalau pas itu saya ada di Tokyo, jadi saya juga kerasa gempanya kayak apa ya kayak pelan gitu kayak tapi gerak gitu, jelas-jelas gerak. Jadi saya juga kayak wah apa ini gitu kan. Terus pas lihat di berita itu katanya di Noto Hanto, jadi saya kan panik gitu ya, langsung saya kan telepon kalian ya. Jadi pas itu juga saya udah kayak aduh gimana ya, karena Erna-san bisa dihubungin ya karena pas itu ada di rumah, tapi Ayu-sannya masih belum bisa gitu. Terus untungnya pas ditanya, oh Ayu-san pas banget lagi mau kerja gitu. Jadinya sekarang lagi di Shisetsu gitu, lagi di ini di rumah lansianya gitu. Oke baik kok gitu, nanti kalau udah kabarin ya gitu. Jadi pas itu juga ya saya juga khawatir banget karena kan nggak ada air, nggak ada listrik gitu kan ya. Jadi pokoknya semuanya panik gitu. Tapi kalau dari pihak Kaisha ya, pihak perusahaan katanya kalian katanya sangat profesional banget. Saya juga dibiayain langsung gitu. Jadi katanya benar-benar pokoknya kalian kalem gitu ya. Walaupun bisa kelihatan kalian itu ketakutan, panik gitu. Saya juga kayak udah kayak ya nggak bisa tidur pas malam itu, sama-sama nggak bisa tidur walaupun saya di Tokyo gitu kan. Jadi ya pas itu dibilang katanya wah pokoknya kalian hebat gitu dibilang. Jadi ya mau sampaikan itu saja. Saya pokoknya lega deh kalian
yang penting aman, bener-bener keamanan ya paling pertama. Jadi untung sekali kalian nggak apa-apa, walaupun setelah itunya ya yang susah kan ya, banyak rumah yang rusak juga ya. Tapi yang penting kalian jaga keamanan seperti itu. Air juga sampai 3 bulan ya. 3 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan, iya. 4 bulan air sama sekali nggak bisa ya. jalan. Nggak- Iya. nggak jalan. Listrik cuma seminggu kayaknya. Seminggu udah baik. Cuman ya air sama sekali nggak ada. Jadi susah lah mau ke toilet mau apa segala macam. Iya. Susah. Terus apalagi ini kan juga rumah lansia, jadi banyak orang tua juga kan, jadi sulit. Jadi pas itu mereka juga dipindahkan ya ke rumah sakit lain, ke rumah lansia lain gitu ya. Akhirnya bulan 5 tanggal 21 kalau nggak salah ya. Tanggal 21 bisa kembali lagi normal. Jadi kalau sekarang udah mendingan ya, Ya, udah jauh lebih mendingan ya. Seperti biasa udah kembali. Ya walaupun kayak tempat belanja masih banyak yang tutup gitu. Cuman ya udah lumayan lah. Oke baik, untung sekali. Saya cuma mau kasih tahu kalian juga benar-benar terima kasih ya untuk semuanya, ya untuk being positif lah ya, untuk benar-benar positif ya, walaupun saya maksudnya ya bisa dipahami lah benar-benar takut sekali gitu, apalagi kan setelah gempa itu kan masih ada ya, jadi pas itu kalian tapi udah tahu ya harus ngapain gitu ya. Oke. Ya dan lucunya sekarang jadi kayak terlalu terbiasa gitu. Kalau misalnya datang gempanya itu Jisingka. Udah jadi tough ya. Udah nggak sepanik lagi gitu. Gitu ya. Yang semoga tapi udah nggak ada ya gempa yang sebesar seperti kemarin itu, yang memang serem sekali ya. Ya, jadi ya untung sekali kali ini saya juga dapat kesini untuk ngunjungin kalian. Saya seneng banget. Akhirnya saya udah kayak takut banget kemarin gitu kan, sampai saya ya bicara sama pihak Kumia juga. Mereka juga ya maksudnya tergesit-gesit kayak gimana gitu mau bantu tapi nggak bisa kan, semuanya ketutup. Maksudnya bukan cuma jauh tapi memang kan jalanan kan tertutup semua. Densha nggak bisa nggak nyala gitu kan ya, jadinya gitu ya. Makanya ya pokoknya berarti udah tinggal 1 tahun lagi ya. Nggak nyampe setahun deh kayaknya. Iya ya. 8 bulan, 8 bulan. Oke, baik. Terus sama kalian mau ambil JLPT bulan ini, bulan depan. Iya. Oke, akan ikuti JLPT level berapa? N1. N1 guys. N1. Kalau saya N2. N1 dan N2 guys. Ya hebat sekali ya. Tapi pas sebelum berangkat ke Jepang, kalau Ayu Sang N berapa? Punya N2. Oh, udah punya N2. Kalau Erna Sang? N3. Pas itu N3 ya. Oke, jadi sekarang udah mau level up. Pokoknya berarti semoga bisa dapat ya, amin. Terus kalau misalnya nanti dapat nih N2, N1 ya, kalian mau ngapain? Go hobinya apa untuk diri sendiri? Sebagai self reward aku bakalan makan makanan yang paling aku pengen makan hari itu, semuanya aku mau makan. Di hari itu? Hari kelulusannya. Oke, Iya, oke. pengumuman kelulusannya. Sip. Terus kalau Erina Sang bagaimana? Kalau aku mah pengen jalan-jalan. Jauh-jauhnya Kyoto. Kyoto. Oh, Kyoto belum ya? Belum pernah sekali. Wah, berarti harus pergi tuh Kyoto. Kalau Ayu Sang juga belum kalau Kyoto ya? Belum ya? Kyoto belum. Oke. Kalau lulus Kyoto. Amin, harus bisa ya. Oke, kalau ada nggak mungkin advice atau pesan untuk anak-anak KS sekarang? Pesan untuk anak-anak KS sekarang, walaupun udah nyampe di Jepang, jangan berhenti belajar. Itu Oke, pesannya. bener banget. Kalau Kak Erna bagaimana? Ya, melanjutkan Ayu tadi ya. Belajar nomor 1. Yes. Mau pintar mau bodoh, kalau nggak belajar tetap Nggak ada dipandang nggak berguna. Ngomong-ngomong, tapi kalian masih ada waktu nggak untuk belajar? Kan sekarang udah kerja nih. Bagaimana? Kalau itu cari waktu atau memang dikasih waktu atau bagaimana? Kalau di kerjaan di Shisetsu sih enggak. Waktu setahun pertama ya. Setahun pertama sih ada waktu belajar. Seminggu itu ada 2 kali. Tapi kalau untuk pribadi sih bikin sendiri waktunya gitu. Setelah pulang kerja, nyampe rumah belajar gitu. Atau pas hari libur belajar kayak gitu. Tapi di perusahaan ini baik kok kan. Kalau kita belajar mereka ngasih waktu belajar. Kalau gitu. pilihannya kita buka buku, belajar ya. Iya. Tapi kalian beneran belajar? Belajar dong. Nih guys. Apa bacanya? Iya. Loh. hebat banget guys. berarti tapi sebelum ke Jepang juga tentu saja berarti harus bagus ya belajarnya ya. Dan satu yang bikin aku kaget, walaupun waktu dari Indonesia saya udah punya N2, tapi begitu nyampe di sini tetap aja level bahasanya itu menurut saya itu masih kurang. Jadi buat yang masih punya N4 udah kepedean mau datang ke Jepang, bagusnya lebih ditingkatkan lagi aja belajarnya. Saran dari aku ya. Oke, kalau gitu kita tutup di sini. Oke. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak atas advice-nya. Nih guys ya, tolong ya ikutin seperti Ayu Sang dan Erna Sang ini. Ya, hebat sekali ya. Oke, jadi
あとはね頑張ってくださいね。 Ya, selalu berjuang terus ya, semangat terus ya. Dan ya yang penting sehat dan aman terus ya selalu ya. Oke, ja, minasan arigatou gozaimasu. Matanya. Mata ne.